Halo semua, perkenalkan nama saya Eka Rahmawati, NPM 19310036 dari kelas 4A. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai alat peraga yang digunakan untuk pengolahan data dalam statistika. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang pengolahan data, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Nah, ada 3 yang akan kita bahas pada pengolahan data kali ini. Yang pertama, mean, yang kedua, median, dan yang ketiga, modus. Yang pertama, mean. Mean adalah nilai yang didapatkan dari jumlah data dibagi dengan banyak data. Atau dapat dituliskan mean sama dengan jumlah data per banyak data. Yang kedua, median. Median adalah nilai yang berada di tengah setelah data diurutkan. Jika data ganjil, dapat ditentukan langsung dengan melihat datanya. Namun, jika genap, perlu menjumlahkan dua data yang paling tengah, kemudian membaginya dengan 2. Yang ketiga, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, di sini ada alat peraga yang dapat digunakan untuk membantu kita menyelesaikan soal mean, median, dan modus. Alat peraganya bernama pantik atau papan statistika. Berikut gambar alat peraganya. Nah, berikut cara penggunaannya. Di sini terdapat papan statistika atau pantik. Nah, pada papan statistika di sini terdapat beberapa batang yang digunakan untuk menyatakan banyaknya data. Dan di sini juga terdapat pin yang digunakan untuk menyatakan frekuensi data tersebut. Kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui sebuah data 7, 5, 6, 8, 9, dan 7. Tentukan median, modus, dan mean-nya. Langkah yang pertama, kita dapat meletakkan pin tersebut ke dalam batang yang sudah tersedia. Sehingga pada batang yang pertama itu terdapat 7 buah pin, kemudian pada batang yang kedua terdapat 5 buah pin, dan seterusnya. Langkah selanjutnya, kita dapat mengurutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil hingga yang tertinggi untuk memudahkan dalam menghitung mean, median, dan modus. Setelah datanya kita urutkan dari yang terendah hingga tertinggi, kita dapat menentukan mean, median, dan modus. Yang pertama, kita dapat menentukan median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi, untuk menentukan median, kita dapat menggunakan data pada batang ketiga dan juga batang keempat, di mana batang ketiga memiliki nilai 7 dan batang keempat memiliki nilai 7, sehingga kita dapat menjumlahkan kedua batang tersebut, sehingga 7 ditambah 7 dibagi 2 oleh 7. Kemudian kita dapat menentukan modus, di mana modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Dapat kita lihat bahwa di sini untuk nilai 5, 6, 8, dan 9 itu masing-masing mempunyai satu data. Dan di sini ada 2 data dengan nilai 7, sehingga dapat kita simpulkan bahwa modusnya adalah 7 karena ada 2 data yang bernilai 7. Kemudian kita akan menghitung mean, di mana mean adalah nilai rata-rata. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita dapat menyamaratakan pin yang tersedia menjadi rata antara satu sama lain pada setiap batangnya. Nah, di sini antara batang yang satu dengan batang yang lain sudah memiliki nilai yang sama rata, yaitu
7. Jadi dapat dikatakan bahwa min dari data tersebut adalah 7. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah data 6, 7, 9, 6, 8, 6, 7, 8, dan 6. Tentukan min, median, dan modusnya. Langkahnya masih sama seperti yang awal tadi, di mana kita harus meletakkan terlebih dahulu pin tersebut ke dalam setiap batang. Setelah datanya tersusun, kita dapat menyusun data tersebut dari yang terkecil hingga yang tertinggi. Setelah data tersebut diurutkan, kita dapat menentukan min, median, dan modusnya. Yang pertama kita akan menentukan median. Median adalah nilai tengah. Karena di sini ada 9 data, jadi kita dapat menentukan nilai tengahnya yaitu dari data pada batang ke-5, di mana batang ke-5 memiliki nilai 7 sehingga mediannya adalah 7. Kemudian kita akan menentukan modus. Modus adalah frekuensi yang paling sering muncul. Di sini terdapat 4 batang yang memiliki nilai 6, 2 batang memiliki nilai 7, 2 batang memiliki nilai 8, dan 1 batang memiliki nilai 9. Sehingga dapat kita tentukan bahwa modusnya adalah 6, karena ada 4 batang yang memiliki nilai 6. Kemudian untuk menyatakan minnya, kita dapat menyamaratakan pin tersebut ke batang yang lainnya. Setelah kita samaratakan, dapat kita lihat di sini pada setiap batangnya memiliki nilai 8. Dalam artian minnya adalah 8. Untuk mengecek kepahaman kita mengenai apa yang sudah kita pelajari mengenai min, median, dan modus, kita dapat mencoba beberapa latihan soal pada alat peraga virtual berikut. Nah, nama alat peraga virtualnya yaitu min of a dataset yang dapat kita cari di Matigon. Nah, berikut adalah tampilannya. Bagaimana cara kita bisa memperoleh latihan tersebut? Kita dapat search di Google, kemudian kita bisa mengetikkan https://matigon.org/teks. Nah, setelah itu nanti kan akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita untuk yang materi min, median, dan modus, di gambaran materinya yaitu seperti ini. Nah, berikut penjelasan lebih lanjutnya. Tampilannya akan muncul akan seperti ini, di mana di sini terdapat banyak latihan soal dari macam-macam bab. Nah, soal latihan dapat kita sesuaikan dengan materi yang sedang dibahas, di mana yang di sini yang dibahas adalah terkait statistika, yaitu min, median, dan modus. Dapat kita scroll ke bawah untuk mencari latihannya. Nah, latihannya itu bernama min of a dataset. Untuk mencobanya dapat kita klik. Nah, kemudian di sini ada beberapa latihan yang dapat kita coba, di mana masing-masing latihan itu mempunyai soal yang berbeda-beda. Sekarang kita coba untuk yang nomor 3. Latihan yang nomor 3 muncul pertanyaan. Atur upin di bawah ini ke dalam 4 tumpukan yang sama. Berapakah banyak di setiap tumpukan? Nah, bagaimana caranya? Untuk caranya hampir sama seperti papan statistika yang tadi. Namun, di sini kita hanya perlu menggeser-geser aja upinnya. Kita sesuaikan dengan data yang dibutuhkan. Jika sudah dianggap sama, kita dapat menghentikan penggeseran upinnya. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa ada 2 data yang mempunyai nilai 7 dan ada 2 data juga yang memiliki nilai 8. Nah, sekarang kita tinggal menghitungnya. Berapa nilai yang benar?
Nah, sekarang kita coba isikan ya. Misal di sini kita mengisikan 7,25. Nah, ternyata salah. Nanti kalau salah, akan muncul tanda silang berwarna merah. Kita sekarang coba lagi jawaban yang lain. Misalkan di sini menuliskan 7,5, kemudian kita enter. Nah, ternyata benar. Jika benar, maka akan muncul tanda centang dan ada konventi yang turun dari atas. Nah, untuk mengecek kepahaman kalian, silakan kerjakan soal evaluasi berikut. Di komplek perumahan Sukatika diperoleh data usia 9 orang anak, yaitu 8, 5, 5, 7, 6, 5, 7, 6, dan 5. Dari data tersebut, tentukanlah median, modus, dan min-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Bye-bye.